Kita akan sebutkan bentuk kerugian di bulan Ramadan secara sederhana ya. Mungkin kita bisa klasifikasikan menjadi tiga ya. Tentunya orang yang yang merugi di bulan Ramadan yaitu yang berpuasa tapi maksiat ya. Ini adalah orang yang paling merugi di antara mereka ya. Yang kedua, misalnya orang yang berpuasa namun tidak tidak semangat melakukan ibadah. Jadi malas untuk beribadah. Ya. Yang ketiga, mungkin di antara yang merugi juga adalah orang yang berpuasa, tapi tidak menjalankan adab puasa. Ya, di antaranya banyak nanti kita sebutkan di antaranya jidal atau debat ya, bertengkar, teriak-teriak ya, dan lain-lainnya. Tapi ini mungkin kalau saya mau klasifikasikan, inilah tiga orang yang tiga model manusia yang boleh kita katakan dia merugi di bulan Ramadan ya. Yang pertama yang paling parah adalah yang berpuasa tapi maksiat ya. Berpuasa tapi maksiat ya. Dan sudah pernah saya sampaikan dalam kajian-kajian lain bahwasanya para ulama berselisih tentang orang berpuasa tapi maksiat. Bagaimana hukum puasanya? Bagaimana hukum puasanya? Maka ada beberapa jenis maksiat yang di situ jelas-jelas Rasulullah tegaskan bahwasanya amalan puasanya akan hilang. Seperti dusta tadi. Kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal jahla wal amala bihi. Barang siapa yang berdosa ketika bulan Ramadan, maka puasanya sia-sia. Laparnya dan dahaganya tidak ada manfaatnya. Ya. Di antara jenis maksiat yang Nabi jelaskan bahwasanya pahala puasanya akan hilang. Kemudian juga para ulama menyebutkan dimaksud dengan qaula zur, perkataan dusta, yang setara dengan dia adalah ghibah. Barang siapa yang melakukan ghibah ya, ngerumpi, menyebutkan keburukan orang lain ketika bulan Ramadan, maka puasanya juga batal pahalanya ya. Batal pahalanya. Bahkan sebagian sahabat diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha ya, menyatakan bahwasanya siapa yang melakukan ghibah maka bukan cuma pahala yang batal, puasanya juga batal, harus diulang. Tapi yang benar bahwasanya bahwasanya puasanya sah namun pahalanya yang hilang. Puasanya sah namun pahalanya yang hilang. Jadi ada beberapa kemaksiatan yang spesial yang bisa menghilangkan pahala puasa. Banyak di antara hal yang menyedihkan, saya pernah ngisi di suatu stasiun televisi, bukan di televisi tapi di kru televisi. Kemudian saya sampaikan hadis ini bahwasanya siapa yang berdosa maka pahala puasa akan hilang. Maka di antara mereka kru tersebut ada yang bertanya, "Ustaz, bagaimana hukum kami kru televisi yang memberi berita di salah satu televisi swasta yang kami disuruh oleh direksi untuk membuat berita bohong." Ya, karena kepentingan duniawi, karena kepentingan politik, karena persaingan apa kayak. Pokoknya ada perintah dari atas untuk membuat berita-berita bohong di bulan Ramadan. Saya juga kaget mendengar pertanyaan tersebut. Kemudian mereka bertanya, orang itu bertanya, "Ustaz, apakah pahala kami saja yang hilang atau pahala direksi saja yang hilang atau pahala kami juga hilang?" Jadi ya saya bilang semuanya ada kena lah. Direksi yang nyuruh bikin berita bohong, kalian eksekutornya yang membuat berita tersebut juga sama kena ya. Bayangkan membuat berita bohong, sebarkan medsos, banyak orang berbohong. Bagaimana kalau kita berbohong kepada satu orang saja? Kita berbohong kepada satu orang saja, pahala puasa kita hilang. Apalagi kalau kita berbohong kepada ribuan orang yang nonton. Apalagi dalam sebagian tayangan sampai jutaan viewersnya. Ini kan musibah besar.
Ini di antara apa namanya? eh, orang yang merugi di bulan bulan Ramadan, ya, merugi di bulan bulan Ramadan.